Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam dari majalah Al-Wa'i, Bapak Farid Wesdi. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Farid, kita membahas terkait dengan sertifikasi pendakwah ini. Tentunya kita belajar dari kasus sebelumnya agar tentunya sebagai pendakwah memiliki perilaku, kemudian tutur kata yang baik dan menyejukkan untuk masyarakat. Silakan Pak Farid. Ya, pertama kalau kita lihat bahwa kita ingin ya penceramah-penceramah yang ada di publik itu memiliki kualitas, ya, memiliki pemahaman agama yang baik sebagaimana yang disampaikan. Demikian juga tentu memiliki nafsiyah Islamiyah yang tinggi atau kepribadian Islam yang tinggi, itu kita tentu setuju, ya. Namun kalau kemudian sertifikasi itu dimaksudkan untuk menyeleksi penceramah mana yang pantas, mana yang tidak, dan karakter yang diseleksi ini ada banyak kepentingan di sana, kan. Misalkan sebelumnya ada usulan bahwa pembuatan sertifikat untuk penceramah itu untuk memperkuat moderasi beragama. Berarti ada kepentingan lain begitu. Nah, ini yang sebenarnya tidak kita inginkan, ya, ketika sertifikasi itu menjadi semacam alat politik, ya, untuk menseleksi mana penceramah yang dianggap sejalan dengan kebijakan negara atau penguasa atau tidak, ya tentu tidak seperti itu yang kita inginkan. Nah, sehingga yang terpenting itu sebenarnya bukan sertifikatnya itu atau sertifikasinya itu, ya, karena sertifikat itu juga tidak memberikan jaminan gitu, ya, apalagi dengan Indonesia yang sangat luas ini dengan masyarakat yang sangat beragam. Kita bisa bayangkan kalau masyarakat yang di kampung-kampung itu, di sana ada ustadz-ustadz yang ada di kampung juga harus di sertifikat, ya. Ini tentu akan menjadi kendala tersendiri, ya. Karena itu yang perlu dilakukan itu sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan, ya, kemampuan para penceramah kita, para mubaligh kita, misalkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan atau dengan melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam khusus untuk penceramah, khusus untuk mubaligh. Nah, itu yang menurut saya lebih penting, ya. Namun tentu itu bukan harus dilakukan oleh negara gitu, ya. Bukan harus dilakukan oleh pemerintah. Itu bisa dilakukan oleh ormas-ormas Islam misalkan atau pusat-pusat kajian Islam. Itu yang sebenarnya lebih penting daripada urusan sertifikat ini, ya. Karena kalau urusan sertifikat seringkali kemudian memiliki motif politik ujung-ujungnya. Nanti penceramah yang tanda kutip, ya, sering melakukan muhasabah lil hukam, mengkoreksi penguasa yang keliru, itu kemudian tidak diberikan sertifikat dan sebagainya, ya. Sehingga yang terpenting itu sebenarnya bagaimana meningkatkan kualitas penceramah kita. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kualitas penceramah. Kalau saya melihat masing-masing penceramah itu ada kekhasannya, ya. Iya, benar. Kita harus bedakan antara seorang faqih gitu, ya, seorang alim, dia seorang yang yang mendalami sakofa Islam dengan seorang mubaligh, ya. Kalau seorang mubaligh itu kan bisa jadi dia nggak begitu mendalam persoalan agamanya, pemahaman agamanya, tapi ada hal-hal kecil yang dia sampaikan, ya, hal-hal ringan dia sampaikan, tapi itu menarik buat masyarakat gitu, kan. Atau misalkan ada anak muda yang mungkin dia bukan alumni Al-Azhar, dia bukan mungkin alumni Timur Tengah atau perguruan tinggi Islam misalnya, tapi dia bisa menjelaskan Islam itu dengan mudah dan rasional, dan itu diterima di kalangan anak-anak muda. Itu juga menurut saya suatu hal yang perlu kita dukung, ya, bahwa mungkin ada kelirunya, ada salahnya, disitulah kemudian perlu koreksi. Karena kalau saya lihat mekanisme koreksi itu nanti mekanisme yang alami begitu. Apalagi
dunia sosial media sekarang kan terbuka gitu ya. Iya. Jadi kalau ada penceramah yang aneh-aneh itu biasanya netizen ya itu akan mengkoreksinya. Sehingga kalau saya melihat tidak begitu penting lah sertifikat itu karena biasanya ada kepentingan politik di belakang itu. Baik. Dan ini pernah dilontarkan juga pada tahun 2019 lalu tapi bersifatnya voluntary ataupun kesukarelaan mungkin bagi mereka yang ingin disertifikat atau tidak ini Pak? Ya itu kan kalau saya lihat tahapan ya sebenarnya yang diinginkan itu sebenarnya sertifikat gitu ya. Tapi kemudian karena waktu itu ada penolakan ya bahkan dari salah satu ormas besar di Indonesia juga menolak sertifikat itu karena biasanya kalau udah bicara sertifikat di situ ada dua, ada urusan politik, ada urusan fulus ya urusan uang gitu kan kita udah mengerti lah gitu ya mana yang sertifikat mana yang tidak itu kadang-kadang tergantung kekuatan uang juga kan itu yang kemudian kalau saya lihat ketika ada usulan sertifikasi itu diturunkan tingkatannya tingkatannya itu adalah memberikan sertifikat bagi yang mau kan begitu itu tahapan yang kedua menurut saya tapi targetnya itu sebenarnya adalah melakukan sertifikasi itu nah ini yang kemudian harus kita tolak dalam pengertian begitu ya bahwa kita ingin penceramah kita meningkat, kemampuannya, mubalik kita meningkat, pemahamannya. Saya kira itu kita setuju. Cuman mekanismenya itu kalau saya lihat ya jangan diserahkan ke negara lah ya. Kalau diserahkan ke negara itu biasanya yang mudah jadi ruwet gitu ya. Yang sebenarnya simple jadi penuh kepentingan di sana ya macam-macam lah ya. Kalau udah diserahkan ke penguasa gitu ya. Maka serahkan saja ke ormas-ormas Islam misalkan atau ke kajian-kajian Islam ya dan sekali lagi kalau saya lihat pembalik itu nanti tergantung kepada semacam seleksi alam lah gitu ya misalkan pernah kita dengar ada mubalik yang menafsirkan ayat Al-Quran secara tidak benar gitu kan. Nah, itu kan nanti diketahui oleh publik kan. Nanti ada yang membantah kan. Yang membantah akan menjelaskan begini. Saya lihat itu suatu hal yang lebih alami sifatnya. Seperti kemarin ada sebutlah mubalik yang dianggap menghina penjual makanan atau penjual minuman misalkan. Itu kan nanti diseleksi gitu ya oleh seleksi alam gitu. Akhirnya dia minta maaf dan sebagainya. Saya kira itu lebih alami ya. Dan di sisi lain juga para penceramah menurut saya itu harus melakukan koreksi diri lah ya. Apalagi yang sudah populer gitu ya. Jadi harus ada kesadaran bahwa kalau dia sudah populer, apalagi di sosial media, trafficnya sudah banyak. Kata-katanya itu akan diikuti gitu ya. Apa yang dia sampaikan itu bisa dianggap benar. Nah, di situ ada harus tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab keilmuan, amanah keilmuan, kemudian menyampaikan apa adanya yang benar itu tanggung jawab karena setiap yang kita lakukan ini kan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sering mendengar ya bagaimana kisah ulama dahulu ya. Ini ulama yang hebat, ulama besar. Ketika dia menyampaikan satu pelajaran tentang Islam, ternyata keliru gitu kan. Apa yang dilakukan oleh ulama besar ini? Ya, ulama besar ini mencari siapa yang pernah mendengar ceramahnya itu, siapa yang pernah ikut kajiannya, yang di situ dia salah menjelaskannya. Ya, kemudian dia sampaikan yang benar itu seperti apa. Ini yang disebut dengan amanah ilmu. Ya, karena itu penceramah itu tentu harus punya amanah ilmu itu ya dan bukan sekedar populer, bukan sekedar untuk mencari uang, tapi yang lebih besar dari situ adalah yang disebut dengan ulama itu pewaris Nabi kan. Pewaris Nabi itu artinya apa? Dia menyampaikan kebenaran, mencerahkan masyarakat berdasarkan kebenarannya itu, yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut saya itu yang paling mendasar ya. Iya, baik. Tapi kan sekarang ini kan bermunculan ulama ataupun pendakwa secara instan begitu. Ya mungkin modal dia membaca dan sebagainya begitu. Pak Farid bagaimana? Ya, kalau saya lihat ya ini kan harus dibedakan ya. Ada orang alim, ada orang yang tafakuh fiddin dengan mubaligh gitu ya. Kalau mubaligh itu kan prinsipnya itu kalau dia memang menguasai satu
materi yang sedikit saja, prinsipnya itu kan disampaikan ya. Balighu anni walau ayah ya, sampaikanlah dariku walau satu ayat ya. Artinya sebenarnya mubalik ini tugas semua orang untuk dakwah ini, tugas semua orang untuk menyampaikan apa yang dia paham ya. Sehingga menurut saya untuk standar mubalik itu tidak harus juga dia punya pemahaman yang mendalam, tafakuh fiddin yang mendalam dan sebagainya. Walaupun sekali lagi dia harus mengupgrade dirinya tentunya ya. Tapi biarlah mubalik itu bicara yang mungkin hal-hal yang kecil gitu ya. Kita kan tahu misalkan banyak anak-anak muda yang dia mungkin latar belakangnya bukan alumni Al-Azhar, mungkin bukan alumni Ummul Qura atau macam-macam ya, tapi dia bisa menjelaskan ke anak-anak muda gitu ya dengan bahasa anak muda gitu. Apa kemudian yang seperti itu kita larang gitu ya? Padahal anak-anak muda ini punya bahasa sendiri ya, punya frekuensi sendiri. Yang tua-tua ini kadang-kadang istilah-istilah anak-anak muda itu udah nggak nyambung gitu kan. Bahkan terkadang penceramah yang tua-tua ini kalau bercanda ya anak-anak muda itu kadang-kadang malah nggak ketawa gitu ya, heran tuh candaannya ini apa, lucunya di mana gitu. Karena ada gap generasi gitu ya, apalagi kalau kita bicara ada Gen Z, gen macam-macam gitu ya. Nah disitulah menurut saya mubalik itu biarkanlah dengan kemampuannya yang ada, dengan segmennya masing-masing ya. Kalau anak muda mungkin bahasanya anak muda, jangan dituntut lebih dari itu, jangan dituntut kalau dia memang bisa membahasakan masalah Islam dengan sederhana, kita tuntut dia menjadi ahli tafsir ya, tentu sudah beda beda standarnya gitu ya. Tapi sekali lagi ini bukan menyederhanakan atau minimalisasi pemahaman agama, bukan itu maksudnya. Terus harus ditingkatkan, tapi kita harus melihat mubalik itu pada segmennya masing-masing. Itu menjadi sangat penting. Nah, karena itu mubalik muda yang mungkin tidak punya latar belakang pemahaman agama yang mendalam, belajar lagi ke ulama-ulama kita yang tafakuh fiddin ya, yang dia memang paham tentang tafsir, paham tentang usul fikih, misalkan ulumul hadis. Ya, itu memang sangat penting. Jangan berpuas diri ya dengan pemahaman yang ada. Ini kadang-kadang kan penceramah itu karena lebih banyak jam terbangnya gitu ya, jam untuk belajarnya itu tidak disediakan gitu ya. Ini yang kemudian jadi masalah ya. Menarik kalau sedikit saya bagi pengalaman ya. Kebetulan saya pernah diberikan kesempatan lah ya untuk semacam mengajari Ustadz Hari Mukti ya. Beliau ini kan seorang mantan artis yang terkenal ya, kemudian populer dan sebagainya, dan ceramah dalam satu hari bisa 3 sampai 4 kali gitu ya. Tapi waktu ketemu dengan saya itu saya tekankan, Ustadz, pokoknya hari Jumat kita harus belajar, gitu kan, itu penting. Jadi Jumat itu jangan waktu keliling ya, Jumat itu waktunya belajar. Jadi ada kajian kitab yang rutin gitu ya, ini kan penting ya. Karena kan kalau ceramah itu kan parsial sifatnya. Nah, kajian kitab ini penting. Ulama-ulama dulu kan sifatnya kajian kitab ya, bahkan dinukil per kata, per paragraf. Nah, kemudian hari Jumat itu, seingat saya itu hari Jumat juga setelah ngaji ada tahsinul Quran gitu ya, supaya bagaimana memperbaiki cara bacanya, kemudian belajar bahasa Arab dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita bantu gitu ya, penceramah-penceramah yang muncul ini ya. Saya kira itu yang lebih penting daripada sertifikat itu. Baik, tentunya kalau untuk upgrade ilmunya apakah ada pelatihan dan sebagainya begitu seharusnya? Ya, itu harus ya. Mungkin bukan harus model pelatihan, yang jelas penceramah itu harus tetap ngaji rutin lah gitu ya. Jadi meluangkan waktunya untuk ngaji lagi, belajar lagi, tentu dengan kitab yang lebih meningkat lagi gitu ya, dengan kitab kajian yang sifatnya menggali kitab-kitab para ulama terdahulu gitu ya. Jadi tidak mencukupkan misalkan hanya mendengar dari YouTube misalkan. Itu bagus. Kita juga bukan katakan yang belajar dari YouTube itu kemudian jelek ya, tapi
yang namanya kajian yang mendalam itu tentu baca kitab gitu ya, kemudian dikaji per paragraf ya secara rutin. Nah itu yang menurut saya hal yang bisa meningkatkan kemampuan itu ya. Bisa juga modelnya pelatihan, cuman pelatihan ini mungkin sifatnya trigger saja ya, sebagai pengantar saja. Tapi kajian itu menurut saya kalau mau serius itu ya harus kajian kitab. Sebagaimana di pesantren-pesantren ya, itu kalau kita lihat kan ulama-ulama itu mengajarkan berdasarkan kitab ya, urutan-urutan kitabnya kan gitu, ada urutannya. Jadi memang belajar ngaji itu ya harus seperti itu ya. Tanpa kemudian harus yang sudah muncul itu ya, yang sudah populer di kalangan tertentu itu harus kita tuntut lebih dari kemampuannya ya. Kita melihat setiap penceramah itu punya nilai plus gitu ya. Ada penceramah dia ahli sejarah, dia ahli Palestina ya, biarkan saja karena dia dengan gamblang menjelaskan tentang Palestina misalkan ya. Mungkin dia ngerti frekuensinya penggemar Korea gitu ya, Korea Selatan film-film Korea gitu ya, apa istilahnya itu drama Korea, K-pop misalkan ya dia bahasa dengan bahasa K-pop ini karena kan kalau kita lihat sosial media ini kan sekarang semakin terpolarisasi ya. Ada apa istilahnya itu semacam kalau misalkan contoh ya, kalau kita buka kucing ya, misalkan masalah kucing, itu pasti yang muncul kan kucing terus ya. Kalau kita lagi senang sepatu, maka itu yang muncul sepatu terus. Nah, polarisasi ini kan muncul di sosial media. Nah, jadi kalau tidak ada yang menembus polarisasi ini, siapa yang nanti akan masuk ke penggemar-penggemar K-pop misalkan, siapa yang masuk ke penggemar kucing? Karena nanti akan mereka lihat itu kan kucing terus ya, yang mereka lihat tuh Korea terus gitu. Dari situlah penceramah dengan berbagai segmen ini ya harus kemudian kita hargai ya. Di samping sekali lagi penceramah ini juga harus selalu belajar ya. Saya kira itu yang penting. Baik. Intinya mau belajar dan bisa memperbaiki diri begitu ya Pak ya? Ya, dan siap untuk dikoreksi gitu ya. Saya kira itu penting. Baik. Terima kasih Pak Farid sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian sorotan Dunia Islam dari majalah Al-Wa'i Farid Watsdi.